Oke baik, selamat malam. Selamat malam mas. Hmm, Makasih ya udah mau datang buat wawancara dengan saya. Siap. Nah, eh by the way lagi ngapain? Lagi ngopi aja mas sebenarnya mas. Kabarnya gimana? Baik, Berapa ya? sehat-sehat ini ya. Sehat mas. Nah ini aku lagi ada tugas nih, em, di perkuliahan Ya. tentang kemarin itu habis bahas masalah wawasan kebangsaan. Nah, Ya, menurutku sih wawasan kebangsaan itu tentang apa yang perlu kita ketahui, apa yang perlu kita pertahankan, apa yang perlu kita jaga sebagai bangsa Indonesia. iya mas. Nah, kalau menurut masnya apa? Menurut saya, Apa punya pandangan beda tentang wawasan kebangsaan? menurut saya kalau tentang wawasan kebangsaan, kita wajib buat kita sebagai anak muda mas. Kita sebagai anak muda itu wajib mempertahankan saling toleransi. saling toleransi gitu. Apapun apapun adat dalam aspek agama ataupun budaya kita. Nah, di situ mas, kita harus selalu tetap saling menghargai sesama warga Indonesia mas. Gitu mas. Ya ini lagi-lagi juga dilihat akhir-akhir ini banyak juga ya orang dari luar Ya, siap. kuliah-kuliah ke pulau lain, termasuk di Pulau Jawa ini sendiri kayak contohnya di sini di kampus saya juga itu berbagai macam daerah orangnya. Ada yang, Oh gitu mas. iya, kebanyakan ada yang dari Pulau Flores. Flores, ada NTT. Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua juga ada, Papua, ya? bahkan dari bagian barat kayak Sumatera juga ada, termasuk saya juga dari Depok. Oh siap. Dari Depok nih mas. Dari Kelurahan Cimanggis. Iya. Terus? Nah, kan dari banyaknya dari berbagai macam orang nih, kayak perbedaan dari berbagai macam latar belakang lah, asal kota yang macam-macam juga, pasti kebiasaannya juga macam-macam kan. Iya mas. Nah itu dalam menghadapi semua itu kira-kira apa yang perlu kita tanamkan atau yang perlu kita lakukan sehari-hari kalau ketemu di lingkungan yang bermacam-macam seperti itu ya. Semisal kamu punya teman dari daerah macam-macam, ada gak? Ada. Nah itu gimana, atau memahami budaya mereka Oh, juga iya. setia. Kalau menurut saya, selama saya bergaul sama orang yang berbeda ras, suku, bahkan agama, dari berbagai macam daerah juga, kan saya juga punya beberapa teman dari Maluku di beberapa kota. Saya selalu menanamkan dalam diri saya itu ingin tahu soal adat mereka. Saya harus bisa, gimana sih keseharian kamu di sana, adatmu itu seperti apa? Oh jadi kayak memahami. Iya, mengetahui, mengetahui. ingin tahu. Emang dari masnya sendiri kayak ada penasaran terus. Iya, dari rasa penasaran itu saya tahu kalau dia misalkan dia dari suku Madura, dia itu kebiasaan dia selama dia di Madura itu ada yang namanya karapan sapi. Iya. Karapan sapi. Nah, saya punya teman si A, dia dari Madura. Saya pernah cerita sama saya, adatmu di sana paling lestari itu apa sih gitu. Nah, dia bilang kalau dia yang paling menonjol di sana itu karapan sapi, karapan kerbau bisa. Nah itu yang membuat saya tahu, oh ternyata di sana itu dominan mereka berlomba-lomba buat itu ya, karapan sapi kayak gitu, ketahui kan ya? Iya. Lomba balapan. Iya, balapan itu kan. Tapi pakai kerbau itu, pakai sapi. Jadi gini,
awalnya kita penasaran, akhirnya kita bisa memahami seseorang meskipun itu beda-beda ya, karena beda jadi penasaran, jadi kita ada inisiatif buat memahami. Iya mas. Nah dari memahami orang itu kan jadi kita muncul, karena bisa saling memahami, akhirnya muncullah toleransi Ya. Itu emang, sih mas. iya emang sih ini akhir-akhir ini yang cukup bikin resah kan adanya beberapa kasus intoleransi juga. Iya betul. Terus juga itu beberapa orang itu selalu memandang kayak kamu itu dari Madura, kamu itu keras ini. Sebenarnya mereka itu sebenarnya nggak semua. Iya nggak semua. Ya nggak apa ya emang sih kadang dari kalau aku nih dari Depok lah, di Depok itu ada 2 suku yang mayoritas. Nah kalau di Depok makin ke utara, makin ke barat itu ada namanya orang Betawi. Nah kalau agak ke selatan itu namanya Sunda. Nah, kalau apa ya, di sana itu orang pada punya stereotip gitu. Kalau orang Sunda itu dibilang sopan, kayak lembut. Iya gitu. memang. Iya, kayak benar-benar lah bahasanya itu. Terus tutur katanya juga pelan ngomongnya. Kalau orang Betawi itu ya kayak kalau di sini ya kayak orang Madura gitu ya. Bicaranya mereka nadanya tinggi. Terus apa? Kalau ngomong itu kayak orang bertengkar, padahal ya biasa aja. Emang biasanya gitu, kita nggak bisa nyalain, kita nggak bisa. Kalau di sini kan kalau orang Jawa juga, Jawa kan bisa dibilang tutur katanya lembut kan dibanding orang Madura kan. Nah kita juga nggak bisa sih ambil standar kita itu lembut, terus orang Madura kasar, kok kasar, nggak boleh, enggak, itu kan udah kebiasaan Iya. Itu ya sama aja sih, kita harus memahami terus biar nggak salah tangkap. Iya. Emang komunikasi itu penting buat apa terjadinya toleransi antar bangsa. Iya. Terus ini lagi nih yang kan sekarang lagi banyak hal yang viral itu selalu dari anak muda kan. Anak muda. Iya, kenapa itu? Apa yang ada viral mesti anak muda, terus apa-apa viral ya yang rame ya anak muda gitu. Jadi mungkin apa menurut Masnya ini ada keuntungan bagi anak muda untuk misalkan ini di negara kita kan banyak ya, beragam ya budayanya. Nah yang kita tahu di era globalisasi ini kan makin banyak tuh kayak budaya-budaya luar yang masuk. Nah, sebagian ada yang positif lah, oke lah tentang teknologi, terus tapi kan ada yang negatif juga, seperti pakaian vulgar kayak, atau perkataan yang tidak sopan, atau anggapan-anggapan yang nggak seharusnya bangsa Indonesia. Nah itu sebagai anak muda itu apa langkah yang harus diambil untuk menghadapi, jalan yang diambil untuk mengatasi masalah tersebut, untuk mengatasi masalah globalisasi? Sebenarnya gini mas, kan anak zaman sekarang itu mengikuti apa kata tren sosial media, seperti TikTok, Instagram ataupun platform sosial media yang lain. Nah kita sebagai anak muda, apalagi kita sebagai orang dewasa, buat yang ibu-ibu di rumah barangkali ada anaknya juga kan, pintar-pintar lah main sosial media kayak gitu. Kita nggak usah ikutin tren yang kurang bagus lah gitu. Harus selektif ya. Iya, kan sekiranya trennya tidak merugikan orang lain, tapi kalau merugikan diri kita sendiri kan buat apa juga mas. Mendingan kita ambil hal positifnya aja dari sosial media gitu. Janganlah ikut namanya tren yang kurang baik gitu. Kayak misalkan kemarin yang viral itu yang vulgar itu kan, tahu kan? Itu kan dari yang pakai baju tradisional dan di model vulgar. Itu kan mereka ikut-ikutan dari luar negeri itu. Tahu kan mas?
makanya kita harus bisa memanfaatkan yang namanya gadget. Gadget itu sebenarnya bermanfaat tapi juga berbahaya, Mas. Bahayanya Contohnya kalau kita nggak bisa memakai dengan benar, bisalah dibuat nonton porno, nonton apapun yang sekiranya nggak mendidik gitu, Mas. Dan juga membuang waktu. Bahaya juga kalau misalkan kita nggak tahu orang ngasih link apa gitu. Oh, cybercrime. Iya, cybercrime gitu kan. Ya itu juga marah juga sih. Jadi kalau positifnya itu kita itu bisa mengetahui berita-berita dunia. Kayak kemarin gempa di Pulau Jawa, gempa di Sumatera itu. Kok Sumatera nih? Di Jawa Barat tuh, tau nggak sih? Iya di Garut. Iya, di Garut terus apa itu? Tasik. Iya. Mudahnya tuh seperti itu, tapi dampak buruknya juga nggak main-main. Saya aja selama punya gadget saya nggak pernah main game, apalagi buka-buka hal yang nggak jelas. Oh, bagus, contoh anak muda yang Aku nggak pernah, karena tipikal saya itu, saya selama punya gadget dulu itu kan saya kelahiran 2005, Mas. 2005. Dari kecil itu saya mainan gundu, terusan main kelereng gitu, Mas. Jadi gadget itu nggak ada, gak kayak anak sekarang. Mungkin aku dulu paling nakal udah main ke sawah gitu, main layangan sampai maghrib itu gitu. main tradisional. Iya, mainan tradisional gitu kan. Jadi dulu tuh nggak ke warnet gitu? Enggak. Zaman dulu nggak ada. Serius nggak ada? Nggak ada. Ada warnet itu pun aku SMP kelas 2 selama COVID itu. Selama COVID. SMP itu ke warnet apa? Tapi pernah ke warnet kan? Pernah. Itu biasanya ya cuma ngerjain tugas gitu. Ngerjain tugas enggak, kalau zamanku dulu kan masih aku muda, masih nakal-nakalnya dulu. Iya. Aku ke warnet itu main game. Oh, jadi masih sempet main game gitu, kayak game sampai nggak tahu waktu gitu. Oh, iya, itu iya. juga dampak buruknya loh, Mas. Real sih ya. Real ya. Itu ya, kebanyakan sekarang anak-anak pun juga sekarang kalau kadang ini ya lucu juga sih, kadang temanku di game tuh Iya. malam-malam jam 11 12 online, besoknya izin nggak masuk. Udah biasa tuh, Mas. Iya. Kampusku juga banyak dulu. Itu sih ya emang bahaya, saya harus benar-benar bisa memilih kegiatan yang bermanfaat, mengatur waktu juga. Ini juga aku juga masih belajar manajemen waktu juga sih. Manajemen waktu. Oke. Lalu apa lagi, Mas? Kan tadi kita berbicara tentang bagaimana kita mengikuti tren, memilih mana yang baik dan buruk gitu kan. Sekarang gimana kalau semisal kita bikin konten, kita yang memulai tren, menurut Masnya gimana kalau memulai gitu? tren? Sebenarnya memulai tren itu apa yang ingin kita mulai dulu, Mas? Tema apa yang ingin kita mulai? Seperti bisa saya juga konten kreator loh, Mas. Saya memulai tren itu tentang motivasi. Saya memulai tren itu dulu dari TikTok. Itu tentang motivasi dan juga apa sih kok lali, Cuk? Saya balik kan. Oke. Apa tadi pertanyaannya? Tentang itu. Gimana kalau kita berbicara tentang memulai tren? Iya. Oke. Kalau memulai tren itu kita harus menentukan topik apa yang kita bicarakan, Mas. Seperti ini toh, seperti ini. Iya. Dengan memulai tren dalam sosial media. Oh, jadi kita harus mengetahui, harus pilih topik mana yang mau Iya, kita topik mana yang bikin. mau kita bikin, tema apa, seperti platform editing apa yang kita gunakan, terusan manajemen waktu kita yang kita gunakan itu seperti apa gitu. Terus juga platform yang kita gunakan buat mengunggah video kita. Iya, mengunggah video kita itu
di apa, mau di YouTube kayak di Instagram atau di TikTok kan bisa banyak itu sekarang. Apalagi di website sekarang itu banyak yang namanya editing Online. free. Oh iya, kalau menurut masnya nih, di antara banyak platform kayak Instagram, YouTube, TikTok, itu yang paling recommended buat Aku TikTok sih mas. TikTok ya? TikTok karena saya dulu pengalamanku tahun waktu saya masih SMP 2018 itu saya posting TikTok waktu followersku masih Oh, dulu pernah konten kreator ya, juga. aku masih nggak ada seribuan mas, paling seratusan, 500 tuh nggak nyampe, serius 500 tuh nggak nyampe. Dan juga saya memulai konten creator itu ambil kopas punya orang, tapi saya izin dari orang, dari yang punya video. Jadi Oh, iya. kita nggak kena undang-undangnya, kita nggak kena. Jadi berlisensi ya? Iya, berlisensi juga. Kalau mau TikToknya ini guys, Itu jadi kayak bikin kontennya, kalau masih dulu ya, kayak bikin pakai metode ATM ya. ATM plug Iya. ketiplek ya. Kawan. ATM Aku amati, tiru, modif. modifikasi plug ketiplek ya mas ya. Enggak mas. Enggak. Jadi dulu itu Enggak pakai modif. enggak, aku dulu itu cuman editing soal kata-kata doang, motivasi Oh, dari iya. orang-orang yang ikut podcast. Terus apalagi saya kan ingin masuk ke abdi negara gitu mas, dari Oh. beberapa kata-kata seorang tokoh terkenal kayak jenderal gitu mas, itu saya ambil sekiranya Oh, motivasinya diikuti. yang mendidik buat para casis-casis buat meneruskan, tetap mempertahankan cita-citanya itu seperti apa mas, kayak gitu. Oh, itu apa, tema yang bagus ya. Soalnya kalau berbicara tentang motivasi tuh, kapanpun orang butuh. Butuh motivasi, Iya. tapi yang namanya konsisten nggak selamanya loh mas. Oh iya, jadi Iya. selain kita harus menemukan tema yang pas, kita harus konsisten Juga. Yang namanya content creator tuh harus konsisten mas. Kalau kita nggak konsisten, kita pengennya view kita jebol terus, itu nggak akan pernah maju mas, nggak akan pernah bisa. Jadi harus kita atur jadwal kapan upload. Kapan upload. Kalau di TikTok itu bisa dianggap konsisten. Sehari upload 1 kali itu kurang atau? Sehari 1 kali itu nggak kurang. Nggak kurang mas. Oke, Tapi udah. semisal gitu, belum. Kan kita upload itu sehari 1 kali, terus nanti makin berkurang itu, misalnya kendor gitu aja, lama-lama jadi seminggu sekali. Nah itu gimana ntar, apa yang terjadi? Itu niat sih mas namanya. Itu niat kita buat bikin konten itu untuk apa? Untuk cari uang kah? Untuk memotivasi orang, atau untuk berbagi pengetahuan ke orang lain gitu. Oh iya, betul tadi. Kalau aku nangkep itu tema, aku apresiasi sih yang tema motivasi tadi. Soalnya aku kalau mikir-mikir ya, tema motivasi kan kita tadi berbicara tentang tren. Iya. Nah, motivasi itu orang butuh kapanpun. Butuh Dan kapan? iya, nggak lekang oleh waktu lah. Jadi kalau makanan adalah masa jadulnya makanan. Kalau motivasi kayaknya enggak. Jadi bisa jangka panjang. Iya, jangka panjang. Tapi Sampai kapan tuh orang butuh. apapun yang kita lihat itu mempengaruhi alam bawah sadar kita mas. Seperti misalkan di sosmed kita scroll tiba-tiba FYP-nya itu tentang gym terus, motivasi kita buat nge-gym itu banyak. Oke. Sebenarnya ponsel, video-video itu mempengaruhi alam bawah sadar kita mas. Lingkungan juga gitu. Iya, kasih kita sugesti kadang. Iya. Kan? Abis lihat film horor tiba-tiba mau ke kamar mandi Takutnya itu mempengaruhi alam bawah sadar kita. Abis nonton film romantis tiba-tiba merasa sendiri. Pengen pacaran. Iya. Nonton film kayak bertarung gitu jadi semangat. Ya gitu sih. Udah. Oke, baik, terima kasih udah Siap, Mas. meluangkan waktunya buat Siap. mengisi Siap. wawancara kali ini. Siap mas.
sangat sangat bagus juga sih apa yang telah Masnya katakan di sini. Siap. Juga semoga bisa motivasi kita semua, khususnya saya, dan semoga Masnya bisa sukses ke depannya. Amin. Makasih Mas. Siap. Iya, sama-sama.